Jadi hari ini kita akan masuk ke teori semiotika. Semiotika ini masih bagian dari strukturalisme ya, masih bagian dari teori strukturalisme. Semiotika itu apa sih? Sebelum kita lebih jauh, coba kita lihat gambar yang ada di layar. Pertama, bendera putih. Kalau berkibar bendera putih, kalian memahaminya apa? Menyerah. 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 Menyerah ya. Nabila ya. Bendera putih kalau dikibarkan dalam perang itu berarti tandanya menyerah. Tapi kalau bendera putih disimpan atau ya disimpan di rumah orang Jawa, ada yang orang Jawa di sini? Bendera putih disimpan di rumah orang Jawa di luar rumahnya itu biasanya tandanya apa? Orang meninggal bukan Ustazah. Betul, orang meninggal ya. Jadi bendera putih ketika dipakai dalam perang itu tandanya menyerah gitu. Ketika misalnya musuh mengibarkan bendera putih atau apa namanya ya kita mengibarkan bendera putih tandanya menyerah. Tapi ketika bendera putih dikibarkan di rumah orang Jawa, ternyata itu tandanya ada yang meninggal. Kalau umumnya kan bendera kuning ya di daerah lain gitu. Bendera putih itu ternyata ada yang meninggal. Terus kemarin termasuk PPT saya, PPT saya warnanya masih hijau pink, saya belum ganti, harusnya udah ganti ya, trennya udah beda. Nah kemarin di awal September, di akhir Agustus, awal September, orang-orang rame pakai foto kayak gini, pakai foto hijau pink ya, apa namanya, hero hero green, brave pink ya waktu itu. Kenapa sih orang-orang pada pakai foto kayak gini waktu itu? Sampai hari ini bahkan masih banyak juga yang pakai. Kenapa ya pada pakai foto itu? Pada pakai Karena foto. Hmm? karena warna warna pink dan hijau itu merepresentasikan warna yang saat itu sedang sedang ini saja apa sih? Dua gabungan warna yang mana warna hijau itu kan digambarkan sebagai jaket jaket ojol ya, ojol yang apa sih si Afan Kurniawan itu yang dilindas truk Mm-mm. Brimob itu yang sejak terus habis itu Iya, warna pink itu melambangkan eh, warna hijab Ibu Ana yang sangat apa sih dia tuh kemarin tuh eh ikut demo ya. ya yang ikut demo itu yang viral kemarin itulah dia. Nah, terus akhirnya ketika kita melihat orang-orang pakai foto profil atau update Instagram, Instastory gitu pakai foto dengan nuansa hijau pink, kita memahaminya sebagai apa, Nabila? Kalau menurut menurut saya itu sebagai simbol perlawanan gitu saja. Sebagai simbol Perlawanan perlawanan. terhadap pemerintah gitu. Iya, oke, oke. Iya ya. Kemudian nih, yang ketiga, ini kita paham ini logo apa sih? Logo tanda apa sih? Ya wanita Ustazah. Iya, pria wanita biasanya ada di mana? Toilet. Kamar Toilet. mandi. Toilet ya, ada di toilet. Nah, dengan adanya tanda ini, tanpa ada sepatah kata pun atau tanpa ada satu kata pun, ya udah paham gitu kalau yang ini, yang kanan ini adalah toilet perempuan, yang kiri ini adalah toilet laki-laki gitu. Nah, jadi semiotika itu sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda. Dan secara sadar ataupun tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu dilingkupi oleh banyak tanda, ya. Seperti sekecil warna tadi. Warna hijau pink. Hanya warna loh ini, tapi ternyata ada makna di balik orang menggunakan foto profil dengan nuansa hijau pink. Karena tadi yang dikatakan Nabila ada satu kejadian waktu itu di akhir Agustus ya kalau nggak salah tanggal 25 apa 26 gitu. Atau 28 ya. Lupa lah akhir Agustus pokoknya ketika ada aksi waktu itu aksi demo ke DPR ya aksi DPR gitu apa namanya seorang pengemudi ojek online ditabrak gitu ya, ditabrak oleh aparat ya, kita sebut ditabrak, polisi menabrak Afan Kurniawan ya, polisi menabrak Afan Kurniawan atau pengemudi ojol itu ditabrak oleh polisi gitu ya, kita sebut pelakunya polisi menabrak, jangan hanya
Afan Kurniawan ditabrak waktu itu, tapi sebut siapa yang nabrak gitu. Karena yang harus di-highlight adalah pelakunya gitu ya dalam dalam komunikasi media ya, dalam komunikasi media gitu. Nah, sehingga akhirnya orang-orang ramai-ramai untuk apa namanya memberikan empati ya, untuk memberikan empati kepada Afan Kurniawan, terus juga apa namanya ada nuansa pink karena ternyata ada ibu-ibu yang ikut aksi juga dengan berani gitu ya di hadapan polisi ya waktu itu gitu sehingga akhirnya mereka memadukan, membuat sebuah tanda untuk merepresentasikan kejadian waktu itu yang isinya tadi kalau kata Nabila bisa perlawanan atau kalau saya juga memaknainya sebagai salah satu bentuk empati juga ya bagi Afan Kurniawan yang waktu itu ditabrak atau dilindas oleh polisi itu. Kemudian juga apalagi ya, ya bentuk kita pro kepada aksi yang memang seharusnya diprotes kepada DPR waktu itu gitu ya dengan adanya warna itu. Jadi tidak hanya sekadar warna, tapi ini juga ada makna di balik itu gitu. Pun tadi bendera putih, kenapa akhirnya bendera putih ini ketika dipakai dalam perang itu bermakna menyerah, tapi bendera putih ini ketika dipakai oleh orang Jawa ternyata ada orang yang meninggal. Bahwa pada akhirnya makna sebuah tanda itu merupakan konvensi. Konvensi dari masyarakat. Konvensi itu apa sih? Konvensi itu kesepakatan ya, kesepakatan masyarakat gitu. Jadi bisa saja misalnya, nah tanda tanda kayak gini kalau di Indonesia itu kan bermakna oke gitu ya, bagus gitu, mantap, oke, keren. Tapi aduh kalau di saya lupa di mana ya, di Jerman apa di mana gitu. Kalau tanda ini tuh apa namanya menandakan seseorang homo kalau nggak salah di Jerman kalau nggak salah saya lupa di mana ya. Ini di luar negeri. Tanda kayak gini tuh menandakan seseorang tuh homo gitu. Terus misalnya yang ini logo toilet ya, apa tanda toilet. Akhirnya dimanapun kemanapun kita pergi, mau itu di Indonesia di luar negeri, tanpa adanya kata-kata, orang tuh bisa langsung paham kalau logo kayak gini, lambang kayak gini, tanda kayak gini itu merupakan toilet perempuan dan yang ini laki-laki. Coba bayangin kalau tanda toilet itu tidak pakai gambar, tapi pakai tulisan, ya. Belum tentu kita ketika pergi ke Rusia misalnya, ketika tanda toiletnya pakai tulisan, kita paham gitu kalau itu toilet gitu ya. Kalau itu untuk perempuan atau untuk laki-laki, karena kan kita nggak mengerti tulisan bahasa Rusia. Atau ketika kita kemana pun, ke Jepang, kemana lah ininya di luar Indonesia. Kalau tanda toilet tidak pakai gambar ini, kayaknya kita juga belum tentu paham gitu. Nah, dengan adanya tanda ini justru sebetulnya juga bisa lebih memahamkan manusia di samping dengan menggunakan kata-kata itu sendiri gitu ya. Terus kita coba lihat lagi. Nah, kalau melihat foto perempuan yang ini, yang pakai jilbab ini, kita menangkapnya atau kita menyimpulkan perempuan ini seperti apa? Beragama Islam. Oke, terus Hedonisme saja. hedonisme, iya ya. Karena lihat dia pakai foto mirror selfie, pakai iPhone, tasnya Chanel, Chanel ya. Terus apalagi jam tangan, perhiasan gitu-gitu. Tapi kalau kita melihat foto yang tengah ini, kita melihatnya sebagai seorang yang seperti apa? Sederhana. Sederhana. Oke, terus Seorang wanita yang memperjuangkan hidupnya, Ustazah. iya, seorang wanita yang memperjuangkan hidupnya bisa jadi dia apa namanya? Pengemis misalnya ya mungkin gitu. Terus ini istri wakil presiden kalian. Dia datang ke acara kenegaraan pakai jam tangan branded, harganya dilihat di sini 226 juta ya. Apa yang kalian apa namanya respons respons awal ketika melihat Mewah dia Ustazah, mewah ya, mewah. oke. Nah, iya. Jadi tanda itu juga, nah ini ya maksudnya yang tadi saya bilang sebelumnya. Kadang tidak perlu dengan kata-kata orang tuh lebih paham gitu. Kita itu mau menyampaikan apa.
Kayak misalnya perempuan yang ada di sebelah kiri, dengan dia pakai tas branded, dengan dia mirror selfie di cermin pakai iPhone, dengan dia penampilannya seperti ini, pakai jam tangan, dia kan secara tidak langsung, baik langsung maupun tidak ya, baik ada niat maupun tidak, dia kan ingin menampilkan dirinya kepada masyarakat, ingin dikenal sebagai seorang perempuan yang kaya misalnya ya, sebagai seorang perempuan yang kaya atau sebagai seorang perempuan yang tadi kalau dibilang Fahri hedon gitu, hedonisme ya, intinya dia ingin dipandang sebagai seorang perempuan yang tinggi kan, tinggi secara materi, tinggi secara derajatnya mungkin karena dengan pakai tas branded akhirnya bisa menaikkan derajat seseorang misalnya gitu kan. Nah itu, tapi kita lihat perempuan yang tengah gitu, dia itu sebetulnya mungkin ya kalau kita merespons tadi kayaknya ini perempuan yang tengah ini memang kesulitan hidupnya, dia sedang memperjuangkan hidupnya. Jadi ya sebetulnya dia pengen juga berpenampilan seperti orang yang ada di sebelah kiri, tapi ya apa adanya gitu, dia nggak bisa, dia nggak punya uang dan lain sebagainya. Akhirnya kan kita merespons atau kita menyimpulkan bahwa ya perempuan ini memang perempuan yang sedang kesulitan. Padahal bisa jadi kan sekarang ya banyak ya pengamen-pengamen yang bodong gitu, yang mana dia sebenarnya nggak sakit gitu ya, kayak suka 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 nemu nggak sih, saya suka banyak nemu dia tuh ngamen, ngemis, pura-pura kakinya pincang, pura-pura pakai baju lusuh dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dia nggak pincang, dia sehat gitu, dan dia nggak susah-susah amat gitu. Nah, kenapa dia membuat dirinya seperti itu? Supaya orang-orang kan ngasih duit ya. Nah, itu adalah sebuah tanda yang dia bentuk untuk dirinya sendiri supaya orang menyimpulkan bahwa dia lumpuh, bahwa dia pincang, bahwa dia susah, sehingga orang-orang ngasih duit gitu kan. Tanpa dia ngomong saya lumpuh, tanpa dia ngomong saya kesulitan, dengan dia pakai baju lusuh, dengan dia pakai baju robek-robek, oh orang tuh bakal kasihan gitu. Itu kan tanda yang kita bangun untuk diri kita sendiri gitu. Nah, terus ini istri wakil presiden gitu ya. Istri wakil presiden ini sebetulnya kalau menurut saya ya agak kurang pantas ya ketika dia datang ke acara kenegaraan khususnya yang disorot publik, yang disorot media gitu, datang dengan tas branded, dengan jam tangan branded gitu. Ya maksudnya kan dia suaminya itu pejabat ya, sebelum jadi wakil presiden juga wali kota. Bapaknya juga mertuanya maksudnya mantan presiden gitu. Kita tahu bahwa yang menggaji pejabat itu adalah pajak rakyat. Terus dia dengan sengaja gitu menampilkan barang-barang mewahnya di depan publik, itu maksudnya apa gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi kritis mungkin ya. Tapi kan kalau dari sisi tidak, dari sisi looks, dari sisi awal kayak oh ya udah dia emang mewah aja gitu ya, tadi dia emang punya duit aja, mungkin dia emang orang kaya aja gitu. Tapi kan dilihat dari background keluarganya, dari background dirinya gitu, rasanya kurang elok juga ya. Oke lah dia punya, apalagi misalnya ketika bapaknya atau ketika suaminya menggembor-gemborkan harus mencintai produk lokal tapi dia pakai barang-barang branded yang buatan non lokal gitu, maksudnya apa sih gitu kan, jadi sebel ya gitu. Itu. Jadi ya mungkin dia ingin dipandang sebagai seorang perempuan yang mewah tadi, glamor, punya duit dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ya ini subjektif ya, sentimen negatif pribadi. Ya ntar dulu dipakainya nggak usah pas lagi disorot media gitu kan bisa. Nah terus ini dari makeup aja, perempuan ya gitu, biasanya di sini yang seneng makeup. Ketika makeup yang Korean look gitu ya, yang apa pakai lipstiknya yang pink gitu kan, dia kan ingin dilihat sebagai seorang perempuan yang oh lebih lucu, ceria gitu ya. Terus kalau ada seorang perempuan yang make upnya bold gitu, pakai lipstiknya hitam, merah, ya pakai lipstiknya hitam, pakai apa namanya eyelinernya tebal dan lain sebagainya, kan dia ingin dipandang sebagai seorang perempuan yang misalnya lebih misterius, lebih pendiam gitu. Jadi secara nggak langsung, baik disengaja ataupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita itu membentuk tanda-tanda dalam diri kita sendiri. Dari segi penampilan saja misalnya. Itu ya. Jadi kadang kita itu tidak perlu membicarakan kita siapa, tapi justru apa yang kita pakai yang berbicara sendiri. Ya, kayak tadi kalau kita pergi kuliah misalnya pakai tas branded, tas mahal gitu ya, Chanel apapun itulah yang branded, pakai iPhone 17 dan lain-lainnya, tanpa dia bilang gue anak orang kaya gitu, tanpa dia bilang itu, teman-temannya pasti menyimpulkan oh tuh orang anak orang kaya karena dari barang yang dia pakai mahal semua gitu misalnya, gitu ya. Jadi semiotika itu hidup dalam kehidupan sehari-hari, tanda-tanda itu hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Jadi apa namanya, semiotika, hari ini kita belajar semiotika itu adalah mempelajari
tanda, ya, mempelajari tanda. Tanda-tanda itu, nah, termasuk juga kata-kata, gambar, simbol, warna, ya, itu pada hakikatnya digunakan untuk menyampaikan pesan, ya. Jadi pesan itu tidak hanya disampaikan melalui kata-kata saja, ya, seperti halnya karya seni, seperti halnya apa namanya? Ya, seperti halnya karya seni gitu. Tidak hanya melalui kata-kata saja, tidak hanya melalui puisi saja, tidak hanya melalui lagu, tapi lukisan berupa gambar itu kan juga pada dasarnya menyampaikan sesuatu, ingin menyampaikan pesan kepada orang yang melihat karya seni itu. Jadi komunikasi itu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat verbal atau kata-kata saja, tapi gambar, terus juga warna, simbol, itu juga merupakan bagian dari komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang yang melihat, kepada orang yang mendengar, kalau suara misalnya ya, itu ya. Nah, dan tadi tanda itu dipahami sebagai konvensi masyarakat. Konvensi itu kesepakatan masyarakat. Jadi ya kita ngeh aja kalau ada orang tadi misalnya kita ngeh aja kalau ada bendera di depan rumah orang Jawa warna putih itu ada yang meninggal. Di jalan raya misalnya lampu merah berarti harus berhenti. Lampu kuning berarti harus hati-hati gitu. Lampu hijau bisa masuk gitu, bisa jalan maksudnya. Terus kalau ada lambang, kalau ada tanda P coret dilarang parkir gitu. Itu akhirnya suatu konvensi masyarakat, suatu kesepakatan masyarakat. Kapan sih masyarakat bersepakat? Ya nggak tahu juga sebenarnya. Karena pada akhirnya kesepakatan-kesepakatan itu juga terbentuk dengan alami, entah itu dipengaruhi oleh suatu budaya itu sendiri atau bahkan ya apa namanya kayak misalnya tanda itu ya tadi dilarang parkir dan lain sebagainya itu kan udah kayak common aja gitu. Kalau tanda itu tanpa kita tanpa kita protes pun juga itu emang dilarang parkir gitu. Jadi kadang konvensi masyarakat itu ya terbentuk secara alami, baik memang pada awalnya ada sosialisasinya, ada teorinya atau terbentuk dengan sendirinya, baik itu dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh mitologi misalnya yang ada di masyarakat itu. Nah, itu ya, dalam konteks sosial budaya, tanda digunakan agar manusia dan manusia lainnya dapat berkomunikasi. Gitu. Kayak kita tahu, kalau misalnya teman kita presentasi, terus misalnya, ini suara saya terdengar di Zoom, terus kita cuma jempol doang. Iya, berarti terdengar. Tanpa kita harus ngomong, iya suara kamu terdengar. Tapi dengan pakai jempol doang, orang dia udah nge, oh ya suara saya terdengar gitu ya. Terus kalau apa jempolnya dibalik, itu berarti oh jelek, buruk gitu ya. Itu kan akhirnya kita nggak pernah meeting, kita nggak pernah belajar tanda ini adalah tanda oke, tanda sepakat, tapi kan akhirnya itu kita paham sendiri gitu. Kita paham kalau ada jempol kayak gini berarti oke, bagus, sepakat gitu. Kalau jempolnya dibalik berarti jelek gitu ya. Itu. Jadi itu konvensi masyarakat itu kayak gitu. Kalau masih ingat yang minggu lalu saya bilang tanda itu terbentuk secara arbitrer. Arbitrer itu ya mana suka gitu ya, mana suka. Nggak ada akhirnya yang bisa menjelaskan kenapa tempat duduk itu disebutnya kursi dalam bahasa Indonesia, disebutnya eh, apa chair dalam bahasa Inggris dan lain-lainnya gitu ya. Itu arbitrer. Oke, itu secara umum ya, pemahaman semiotika itu seperti itu gitu. Jadi tanda-tanda itu hidup di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita. Nah, hari ini saya akan mengenalkan apa namanya tiga pencetus teori semiotika. Dua apa namanya dua tokoh awal itu sebetulnya yang mendasari teori semiotika dan sering dipakai dalam ranah bahasa dan budaya. Nanti tokoh yang ketiga itu khusus untuk sastra gitu. Jadi sebelum masuk ke tokoh yang memang khusus meneliti semiotika sastra, teman-teman harus tahu dulu dasar semiotika itu dari mana gitu. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan pengantar tentang Bapak linguistik modern, yaitu Ferdinand de Saussure. Nah, jadi yang mendasari teori semiotika itu salah satunya adalah Ferdinand de Saussure, yaitu Bapak linguistik modern. Ini itu muncul sekitar abad ke-20 kalau nggak salah ya. Nah, Saussure ini, saya ulang lagi ya penjelasan minggu kemarin, karena kayaknya minggu kemarin terlalu banyak teks, jadi hari ini saya pakai foto gitu. Saussure ini menjemput semiotika itu sebagai semiologi, ya, ilmu tentang tanda dan penggunaannya dalam masyarakat. Saussure itu menyebutnya semiologi. Nah,
Teori semiologi Saussure itu dikenal dengan konsep didaktik. Oh, ini didaktik, ini salah. Didaktik atau dikotomi yang terdiri dari dua unsur yang waktu itu sudah saya jelaskan juga. Dua unsurnya adalah signifier, yaitu penanda, dan signified, petanda. Signifier dan signified itu menghasilkan sign atau menghasilkan tanda. Ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi, Saussure ini bilang, tanda itu dihasilkan dari signifier dan signified. Signifier itu penanda, signified itu petanda. Signifier itu Saussure bilang merupakan bentuk fisik dari tanda atau dia bilangnya citra akustik, bentuk bunyi katanya. Jadi ketika kita mendengar kursi, ya itu adalah bunyinya kursi, ada huruf K, U, R, S, I gitu. Ketika kita mendengar meja, ya itu meja gitu. Citra akustiknya itu ada meja terbentuk dari huruf atau fonem M, E, J, A gitu. Citra akustiknya, akustik ini kan suara ya bunyi gitu. Nah, penanda ini bentuknya tidak hanya bisa gambar, tapi juga bisa berupa oral, audio, bisa berupa tulisan, written ya, bisa juga berupa visual, tadi ya gambar gitu. Nah, lalu petanda, petanda itu apa? Petanda itu konsep metal yang muncul di kepala kita ketika kita mendengar citra akustik dari penanda. Misalnya, ketika kita mendengar meja, meja itu penanda ya, meja gitu. Citra akustik M E J A meja. Konsep yang muncul di kepala kita apa ketika orang menyebut meja? Oh iya, meja benda yang biasanya berbentuknya segi persegi gitu ya, atau persegi panjang, berkaki empat, digunakan untuk menyimpan sesuatu gitu. Itu konsep meja gitu kan. Nah, akhirnya dari konsep meja ini melahirkan meja yang hari ini kita pakai, itulah tanda gitu. Ya, contoh lain misalnya, pohon. Pohon itu adalah penanda, citra akustiknya, bunyinya gitu, pohon. Petandanya itu adalah konsep pohon. Konsep pohon itu ya tanaman, daunnya rindang, ada batangnya dan lain-lainnya gitu. Maka menghasilkanlah pohon yang hari ini kita kenal gitu. Dan itu tadi tanda yang ada hari ini, baik benda-benda tadi ataupun apapun itu arbitrer sifatnya, mana suka. Akhirnya kita juga nggak akan punya alasan kenapa eh, tadi ya bentuk persegi berkaki empat dipakai untuk menyimpan sesuatu disebutnya meja. Kenapa ya disebutnya meja gitu? Kenapa meja dalam bahasa Indonesia atau kenapa maktab dalam bahasa Arab gitu dan lain sebagainya. Itu akhirnya konvensi masyarakat arbitrer gitu, kesepakatan dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, contohnya. Nah, itu jadi tadi gitu ya. Contohnya. Nah, coba jelaskan penanda dan petanda dari gambar di atas. Ayo, ada yang bisa pakai tadi penanda, petanda dan tanda yang dicetuskan Saussure. Kalau melihat gambar ini, penandanya apa? Petandanya apa? Penandanya pelang maksudnya. Penandanya ya gambar ini gitu ya. Terus petandanya, Terus petandanya ya kita nggak boleh muter balik sembarangan kalau orang lihat tanda itu. iya. Kalau tandanya berarti apa? Tandanya pelang. Iya, nah gini ya. Eh, Penandanya apa? Penandanya itu berupa visual ya, berupa gambar. Kan tadi saya jelasin, penanda itu bisa oral audio atau suara ya, suara bisa written, tulisan, bisa visual, gambar gitu. Nah, dalam hal contoh yang barusan, penandanya citra visual ya, visual gambar gitu. Petandanya apa konsepnya? Ketika kita melihat ini, kita pasti langsung ngeh, oh iya, larangan putar balik kanan ya. Tandanya apa? Ya tandanya akhirnya dari tanda ini terbentuklah rambu-rambu kan pada dasarnya gitu. Ini adalah rambu-rambu larangan putar balik gitu ya. Itu. Jadi itulah tanda yang dikonsepkan oleh Ferdinand de Saussure. Ini tuh konsep awal sekali dari tanda gitu. Nah, itu ya pertama Ferdinand de Saussure. Dia bapak linguistik modern yang memang mendasari teori semiotika. Nah, lalu ini yang kedua, tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ini adalah Roland Barthes.
Roland Barthes ini sebetulnya dia pada akhirnya dikenal sebagai lebih banyak semiotikanya itu dipakai di semiotika kebudayaan ya gitu. Nah, semiotika Roland Barthes ini pada dasarnya sebetulnya pengembangan dari teori semiologi Saussure yang tadi ya. Nah, dia kembangkan. Jadinya gimana? Nah, ini. Tadi kan kita mengenal ya. Dalam semiotika Saussure ada signifier, yang ini yang pertama, ada signified dan menghasilkan sign. Lalu oleh orang Barthes ditambah lagi karena menurut dia yang dicetuskan oleh Saussure itu hanya baru ranah denotasi. Ya, itu hanya baru ranah denotasi nih yang ini. Ini Saussure denotasi. Menurut dia di samping denotasi harus ada konotasi. Konotasi itu ya nanti kita jelasin. Jadinya Barthes menambah tahap 2-nya. Jadi lanjutan dari semiotika Saussure dia tambah lagi harus ada lapis keduanya gitu. Harus ada lapis keduanya dari signifier, signified dan sign ini gitu. Nah, inilah lapis keduanya, yaitu yang dia sebut ranah konotasi. Nah, ada signifier A, signified B, dan itu menghasilkan sign. Nah, sign yang pada akhirnya dimunculkan oleh Barthes itu namanya mitos. Gitu. Nah, kita bahas ya. Jadi tadi konsep semiotika yang dicetuskan oleh Saussure yang warna biru ini, Barthes menyebutnya sebagai ranah denotasi. Denotasi itu apa? Denotasi itu yang makna sebenarnya, makna yang tertangkap oleh panca indera kita. Seperti tadi rambu-rambu. Ya udah, ketika kita melihat itu, muncul sebuah konsep larangan putar balik, maka ya itu kita kenal sebagai rambu-rambu, larangan putar balik gitu, larangan belok gitu ya. Itu yang tertangkap oleh panca indera. Nah, menurut Saussure itu nggak cukup karena ada banyak sekali makna-makna di balik yang tidak tertangkap oleh panca indera. Maka dia membuat level keduanya yang dia sebut dalam ranah konotasi. Nah, yang ini dia sebut dalam ranah konotasi. Jadi, konotasi menurut Barthes itu adalah tingkatan kedua dari semiotika Saussure yang akhirnya memunculkan makna implisit atau makna tidak pasti, makna tidak langsung, yang akhirnya makna itu sebetulnya banyak dikaitkan dengan psikologis, perasaan, dan keyakinan. Konotasi ini lebih bersifat polisemi. Polisemi itu maksudnya ya penafsirannya banyak, tergantung dari orangnya. Tadi misalnya ketika dikaitkan dengan psikologis, psikologis tiap orang kan beda ya. Ketika dikaitkan dengan keyakinan, keyakinan tiap orang kan beda. Dikaitkan dengan perasaan, perasaan tiap orang juga beda. Tapi anehnya, nah nanti ya kita masuk ke contoh, anehnya memang banyak akhirnya tanda-tanda yang tanpa kita sepakati pun kita sepakat. Kayak yang tadi ya, bendera putih kalau diangkat dalam perang berarti menyerah. Nah itu. Nah lalu tadi, akhirnya ketika dimunculkan makna konotasi, itu akan menghasilkan tanda kedua, tanda lapis kedua yang disebut dengan mitos. Mitos itu apa? Mitos itu adalah dalam Barthes itu, mitos itu bahasa atau makna yang muncul berbeda-beda akibat pengaruh. Nah ini ya, akibat pengaruh kehidupan, akibat pengaruh budaya, dan akibat pengaruh pandangan yang ada di sekitarnya. Nanti kita masuk ke contoh ya, biar nggak bingung gitu. Nah, jadi pada akhirnya Barthes ini ingin memunculkan mitos dalam suatu tanda, tidak hanya memunculkan tanda secara denotasi atau yang tertangkap panca indera, tapi justru dia menekankan pada ranah mitos yang mana sebetulnya ini adalah tanda yang menurut dia lebih memunculkan makna gitu ya, karena banyak hal-hal implisit yang tidak ditangkap panca indera tapi sebetulnya itu yang dimaksud intinya gitu. Nah, kita ambil contoh gini. Bunga mawar merah ya. Ada foto bunga mawar merah. Dalam tanda atau teorinya Saussure tadi kita masukkan di ranah yang signified. Ini foto kan visual ya, tadi visual. Visual bunga mawar merah. Lalu signified-nya apa?
Signifiednya konsep ya, konsep dari bunga mawar ini ya apa namanya sebuah tumbuhan gitu ya, dia warnanya merah bunga, terus ada daunnya, ada durinya, itu konsep bunga mawar. Nah, dari konsep ini menghasilkan tanda. Nah, sign yang pertama yang dimaksud oleh Saussure wujud mawar merah. Tandanya itu kan wujud mawar merah gitu. Tadi kesepakatan antara signifier dan signified menghasilkan mawar gitu dalam hal ini. Di sini itu ranahnya Saussure. Nah, terus menurut Barthes itu belum cukup karena itu hanya baru menyentuh makna denotasi, hanya menyentuh makna yang tertangkap oleh panca indera gitu ya. Nah, akhirnya Barthes menganalisis lagi makna konotasinya. Nah, tanda yang dimaksud oleh Saussure itu menjadi signifier untuk menganalisis konotasi. Ya, ini nih di sini. Yang di sini itu sign satu itu kan adalah tanda yang dihasilkan oleh teori Saussure. Tapi sign satu ini pun juga merupakan signifier untuk menganalisis konotasi gitu. Bayangnya nanti kalau bingung nanya ya. Nah, ini signifier. Signifier 2 gitu ya. Nah, signifier satunya kan yang ini, signifier 2-nya itu adalah sign satu dari teorinya Saussure gitu. Nah, signifier 2 di sini wujud mawar merah. Signify 2-nya, nah tadi signify 2-nya tuh di sini. Makna yang apa namanya implisit tadi gitu, makna yang implisit tadi. Kalau kita melihat mawar merah itu tuh yang kebayang di luar dari bayangan sebuah bunga apa sih, penanda apa sih gitu ya. Nah, mawar merah itu kan biasanya penanda kita di sini contohnya hasrat ya. Hasrat atau passion gitu. Karena mawar merah itu kan biasanya dipakai untuk misalnya misalnya mengungkapkan cinta gitu ya. Berarti kan dia punya hasrat nih. Laki-laki memberi mawar merah kepada perempuan, dia kan punya hasrat ya di situ gitu kepada perempuan itu. Nah, itu makna di balik itu kan. Jadi kita nggak mikir bayangan merah itu hanya bunga, tapi biasanya bunga ini tuh seringnya dipakai apa ya? Bunga mawar merah ini seringnya dipakai apa ya? Itu makna konotasinya gitu. Yang tidak terlihat oleh panca indera, tapi pemaknaannya tuh ada di situ gitu. Nah, akhirnya signifier 2 tahap 2 dan signify 2 penanda 2 dan petanda 2 ini menghasilkan mitos. Maksudnya mitos itu ya tadi, akhirnya apa namanya, makna yang dipengaruhi oleh satu ideologi, makna yang dipengaruhi oleh satu budaya yang ada di masyarakat itu menghasilkan satu mitos dari bunga mawar merah. Mitosnya apa di sini? Di sini contohnya cinta yang menggebu gitu ya tadi. Karena mawar merah ini tadi saya bilang biasanya kan dipakai untuk mengungkapkan cinta. Terus ya itulah ya rata-rata gitu kan dipakai untuk mengungkapkan cinta. Kalau mawar putih kan beda lagi misalnya. Atau bunga 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 apa namanya, bunga matahari gitu. Biasanya bunga matahari lebih ke persahabatan mungkin ya. Nah gitu. Nah itu kenapa muncul itu ya? Ya itu karena dipengaruhi oleh satu ideologi di masyarakat itu, dipengaruhi oleh satu kebudayaan di masyarakat itu gitu. Jadi kalau sampai di sini harusnya teman-teman memahami bahwa penafsiran tanda atau penafsiran mitos juga akhirnya bisa beda-beda. Karena pasti akan ada pengaruh ideologi, pengaruh kebudayaan, pengaruh psikologis, pengaruh perasaan gitu ya. Mungkin kalau hanya baru di ranah satu yang Saussure tadi, ya kita akhirnya semuanya sepakat. Kalau melihat foto ini, ya terbayang konsep bunga mawar. Warna merah, ada tangkainya, daunnya hijau, ada durinya, terbentuklah wujud mawarnya. Harusnya seluruh dunia sepakat ya. Cuman akhirnya ketika masuk ke ranah konotasi dan mitos, bisa saja di Indonesia memang mawar merah ini identik dengan tadi, seseorang yang mengungkapkan cinta biasanya pakai mawar merah. Di luar negeri belum tentu gitu misalnya. Mawar merah ini identik dengan itu gitu ya. Jadi sampai di sini sebetulnya penafsiran konotasi dan mitos itu tuh bisa beda-beda tergantung ideologi, tergantung kebudayaan, tergantung pengaruh psikologis dari orang yang menafsirkannya gitu. Dan itu sah-sah saja gitu. Ini di sini permainannya gitu, dan itu sah-sah saja sebetulnya gitu ya. Asal kita punya landasan, asal kita punya analisis yang kuat, asal kita punya alasan kenapa itu dimaknai seperti itu bisa diakui gitu ya. Intinya gitu. Ini Roland Barthes kayak gitu. Terus, nah coba.
Coba analisis gambar ini pakai teori semiotika Roland Barthes. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ayo dong, coba. Ntar saya iniin deh ininya, apa tabelnya. Saya masukin. Nih. Siapa yang mau coba? Analisis foto ini pakai semiotika Roland Barthes. Ayo. Siapa yang mau coba? Paham nggak? Atau ada yang mau ditanya dulu? Atau pusing sejauh ini? Siapa yang mau coba? Saya tunjuk ya. Saya tunjuk. eh Dava. Ayo Dava, coba Dava. Ini Ustaz ya. Ya, dari yang birunya Ini dulu tentang nih. Mm-mm. eh denotasi. Tadi maksud dari denotasi sama konotasinya apa saja? Afwan. Kamu mah nggak merhatiin ya? Iya, denotasi itu intinya makna sebenarnya, makna yang ditangkap oleh panca indera. Landasannya tadi dari teorinya Saussure. Ya, kalau konotasi itu makna yang Mm-mm. implisitnya gitu. Ya, Oke. coba. Kalau denotasinya ini mungkin sudah yang biru ya. Ya, dari sini dulu. Signifiernya apa? Signifier satunya apa? Apa tadi? Signifier satu itu apa? Yang dari teorinya Saussure. Merhatiin kan? Ayo. Tentang keluarga Ustazah. Iya, nih. Keluarga Saya ulang lagi, lagi lihat. makan di McDonald. Lihat di sini. Ini kan asalnya itu dari sini, ya, dari sini. Signifier, signified, sign, gitu. Signifier dan signifying konvensinya menghasilkan sign. Signifier itu adalah, nih misal ini. Ketika kita melihat gambar ini, signifiernya apa? Ya udah gambar itu gitu, gambar yang memang ada di situ gitu. Atau ketika tadi ya intinya ini gambar ya. Gambar itu gitu. Lalu signified-nya apa? Petandanya, konsep tentang gambar itu. Kalau kita melihat gambar ini yang kebayang tuh konsepnya apa sih sebenarnya gitu ya. Lalu tandanya yang dihasilkan dari gambar ini dan konsep ini menghasilkan sebuah tanda rambu-rambu gitu. Itu pertama ya. Lalu dikembangkan tadi Dava dan teman-teman yang lainnya oleh Bartes bahwa yang dikatakan oleh Saussure itu hanya ranah denotasi. Signifier satu yang tadi misalnya kita melihat foto rambu di larang putar balik yaitu fotonya gitu kan. Lalu signified-nya ya konsep rambu-rambu itu kalau ada itu nggak boleh putar balik gitu kan ya. Lalu tandanya sign-nya ya akhirnya melahirkan sebuah rambu-rambu gitu. Itu adalah ranah denotasi. Ranah denotasi itu ya makna yang tertangkap oleh panca indera manusia. Nah, menurut Barthes belum selesai sampai di situ untuk memaknai sesuatu, harus ada tahap duanya. Maka dia bikin lagi tahapan lanjutan, yaitu makna konotasi. Makna konotasi itu makna kedua yang memunculkan makna implisit ya dari yang tidak tampak di gambar itu gitu. Nah, konotasi ini melahirkan mitos, ya, melahirkan mitos. Seperti tadi bunga mawar nih di sini. Bunga mawar, kalau kita analisis pakai Saussure doang, ya udah, kita
signifier satunya berarti foto bunga mawarnya. Signified satunya konsep bunga mawar. Bunga warna merah, ada daunnya, ada durinya. Lalu sign-nya dari teori Saussure menghasilkan ya udah wujud bunga mawar. Itu adalah yang tertangkap panca indera ya, ranah denotasi. Nah, menurut Bartes itu belum belum selesai karena ternyata ada makna di balik bunga mawar. Bartes menjelaskannya dalam ranah konotasi gitu. Ketika dilihat bunga mawar yang sering kita pakai, bunga mawar itu kan biasanya dipakai untuk tadi misalnya mengungkapkan perasaan cinta ya dari laki-laki ke perempuan. Maka dari foto bunga mawar ini, dari wujud bunga mawar ini ada sebuah makna konotasi berupa hasrat cinta gitu misalnya. Sehingga menghasilkan sebuah mitos kalau bunga mawar ini menggambarkan cinta yang menggebu gitu. Coba lagi Dava ke foto ini aplikasikan yang tadi. Oke, berarti Mm-mm. di foto signifiernya itu berarti foto keluarga Ustazah. Mm-mm. Terus? Di keluarga lagi makan bersama Mm-mm. di ya. Terus signifier duanya, Ya. signifier duanya eh enggak, signifier satunya itu foto keluarga lagi makan. Mm-mm. Signifier duanya itu makanan Ustazah. Itu nggak sih Ustazah? Ya, coba dulu aja jawab dulu. Iya. Jadi tandanya ini itu merupakan sebuah foto keluarga apa? Foto sebuah keluarga lagi makan bersama gitu Ustazah. Mm-mm. Secara Jadi sayang denotasi itu tiganya ya. tandanya. Kalau secara konotasi apa? Yang tidak tampak Secara oleh panca konotasi indera. Mm-mm. berarti kayak makna tersiratnya maksudnya. Mm-mm, makna tersiratnya. Eh Makna tersiratnya itu keharmonisan sebuah keluarga itu sedang makan bareng saja mungkin gitu Ustazah. Oke, oke, Ini dari oke. yang Oke, Dava. Yang lain ada yang mau coba? Ada yang berbeda kah? Ana mau coba Ustazah. Iya, Akila boleh. Ini kalau yang Ana lihat aja Ustazah. Mm-mm. Kalau buat makna denotasinya itu ada keluarga yang lagi makan Ustazah. Jadi kayak ada orang yang lagi makan gitu. Tapi lalu di situ ada kata-kata kan ada receh ya Ustazah, menu receh. Mm-mm. Nah, terus ada makna konotasi. Jadi kayak McDonald ini tuh seakan-akan kayak ngasih ngasih tanda dengan 6.000 aja tuh keluarga tuh bisa bahagia. Ah, iya. Terus untuk Oke. mitosnya, ini Ana takut salah mas, karena masih Mm. belum paham banget kan terkait mitos. Jadi kayak Mm. McDonald itu bisa jadi tempat untuk dengan 6.000 keluarga itu bisa bahagia karena kebahagiaan itu bisa sederhana untuk Mm-mm. bisa dijangkau gitu, Sada. Iya, iya, iya. Bisa kayak gitu. Oke, Akila, terima kasih. Nah, itu ya, jadi dengan adanya foto ini tuh kita, apa ya makna yang ada di baliknya kan secara denotasi, oh ya itu foto keluarga lagi makan di McD, gitu ya. Mulai dari 6.000-an. Nah, tadi Akila menangkap peka terhadap 6.000, bahwa ternyata untuk menjadi keluarga harmonis itu tidak perlu mahal ya. Dengan 6.000 saja itu bisa jadi keluarga harmonis gitu. Itu bisa-bisa. Nah, jadi gini Akila. Tadi masih bingung mungkin ya antara mitos dan konotasi. Kalau kalau konotasi itu lebih ke apa namanya, apa ya, makna tambahan dari tanda awal terhadap sesuatu itu gitu. Jadi makna konotasi itu lebih ke kesan atau perasaan apa yang muncul dari gambar itu gitu. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh budaya. Tadi misalnya ketika kita melihat foto bunga mawar, makna konotasi yang muncul itu tuh menggambarkan sebuah hasrat cinta gitu ya, menggambarkan sebuah rasa cinta gitu. Kalau mitos itu sebetulnya lebih ke dipengaruhi oleh ideologi, nilai sosial atau ideologi yang dianggap normal dari gambar itu, ya. Tadi jadi makna 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 yang dapat disimpulkan dari sebuah konotasi itu lebih ke situnya.
Jadi misalnya tadi ketika bunga mawar secara konotasi menggambarkan rasa cinta, maka bunga mawar itu digambarkan sebagai simbol cinta yang menggebu gitu ya. Terus ini misalnya tadi ketika konotasinya foto Mark McD ini. Ketika secara konotasi maknanya yang dimunculkan oleh Aquila adalah keluarga harmonis gitu ya, keluarga harmonis, maka mitos yang muncul adalah tadi misalnya ngambil dari poin 6.000, mitos yang muncul adalah keharmonisan sebuah keluarga itu dapat dicapai dengan cara yang murah gitu ya, mulai dari 6.000. Itu bisa kayak gitu. Atau ketika kita misalnya mau lebih peka lagi gitu ya, ini bisa saja memunculkan makna konotasi bahwa sebetulnya ini adalah sebuah propaganda agar masyarakat apa namanya, agar masyarakat mengonsumsi makanan instan kan ya, agar masyarakat mengonsumsi makanan instan, agar masyarakat itu sebetulnya tidak hidup sehat ya gitu. Jadi mereka membuat propaganda diarahkan propaganda yang murah, padahal sebetulnya gitu itu adalah hal yang buruk gitu ya, karena dengan dimurahkan masyarakat akan banyak mengonsumsi McD gitu, padahal McD itu kan nggak sehat ya. Jadi ketika itu bisa memunculkan pikiran-pikiran kritis seperti itu juga gitu ya. Tidak hanya melihat apa yang ada di gambar, tapi lebih ke coba nih ini kan McD ya. McD itu makanan instan, maksudnya junk food gitu ya. Dari namanya junk food, makanan sampah ya, junk food gitu. Terus 6.000 gitu. Kira-kira mitos apa sih yang ingin dimunculkan gitu? Apakah McD ini ingin agar masyarakat ya mengonsumsi McD terus gitu supaya apa namanya ya, supaya mereka laku gitu sebetulnya. Jadi lebih ke ini kan iklan ya, memantik masyarakat gitu untuk mereka mengonsumsi makanan ini, padahal sebetulnya di luar itu gitu kan, di luar dari propaganda positif ini, junk food itu kan banyak negatifnya gitu kan ya. Jadi bisa juga memunculkan pikiran-pikiran itu, memunculkan pikiran-pikiran kritis seperti itu gitu ketika kita menganalisis tanda. Terus misalnya pola hidup modern gitu ya. Kalau keluarga modern itu di framing ya dia makan makanan kayak gitu gitu. Jadi akhirnya masyarakat tuh tergugah kalau ingin jadi orang yang gaul, orang yang modern gitu, mengikuti gaya modern, mengikuti pergaulan, berarti harus makan McD ya gitu ya. Jadi bisa munculin pikiran-pikiran kritis di luar dari apa yang nampak dari gambar ini gitu. Nah, apa yang nampak dari gambar ini menjadi landasan tadi ya, menjadi landasan untuk kita menafsirkan maknanya. Tadi misalnya Akila peka terhadap 6.000 ini, oh dia menjadikan landasan bahwa kayaknya untuk jadi keluarga harmonis tuh mereka memframing gak perlu mahal ya gitu, tapi cukup dengan 6.000 gitu. Intinya gitu ya. Ini itu dasar pemikiran dari semiotika ya. Nah, satu lagi, jam berapa ini? Ya masih ada 30 menit lagi ya. Nah, satu lagi sebetulnya ini yang penting. Karena sebetulnya nanti ketika menganalisis sastra, saya arahkan untuk pakai teorinya Rivater. Untuk pakai teorinya Rivater ini ya. Dia itu memang khusus meneliti semiotika dalam ranah sastra. Ya. Dia itu punya buku namanya Semiotika in Poetry. Semiotika dalam puisi ya. Oke, kita masuk ya ke sini terakhir ini. Semoga masih bisa mengikuti. Dan kalau ada yang bingung, tanya aja ya, tanya aja. Karena memang pusing gitu belajar teori-teorinya. Nah, bentar, saya present dulu. Nah, ini ya, lagi-lagi karena semiotika ini masih masuk dalam teori strukturalisme, Rivater ini pun juga berangkat dari sebuah pandangan bahwa karya sastra itu tidak bisa dimaknai secara literal, ya. Sama halnya waktu kita belajar formalisme Rusia, bahwa dalam puisi, nah ini kan Rivater ini fokusnya ke puisi ya, jadi kita anggap aja ini adalah salah satu jalan untuk kita menganalisis puisi gitu nantinya. Dalam puisi salah satunya ada bahasa-bahasa defamiliarisasi gitu ya yang waktu itu. Jadi nggak langsung orang tuh ngomong to the point tapi dibuat sedemikian rupa pakai kata-kata yang aneh dan unik gitu ya waktu itu kita dibilangnya. Nah, berangkat dari sana juga sama sebetulnya, karena memang dalam puisi itu banyak sekali penyimpangan-penyimpangan bahasanya, baik penyimpangan gramatikal, baik apa namanya perluasan makna, pembelokan makna dan lain-lainnya. Kadang ketika kita bilang api dalam puisi nggak hanya tidak dimaknai sebagai api yang berkobar misalnya, sebagai api secara literal ya, tapi bisa jadi
apa namanya, pemaknaannya lebih kepada semangat gitu misalnya, atau lebih kepada perlawanan dan lain-lainnya, itu kan lebih ke makna di balik kata literal itu gitu ya. Nah, jadi dia beranggapan atau dia berdasar pada anggapan bahwa teks sastra itu tidak bisa bekerja, teks sastra itu berbeda dari bahasa sehari-hari. Di sana terdapat sekumpulan tanda-tanda yang harus dimaknai atau yang harus dibuka tanda-tanda itu oleh pembaca, gitu ya. Itu Rivater. Nah, ini cara menganalisisnya. Jadi ini poin-poin analisis untuk semiotika Rivater. Pertama, Rivater itu ketika menganalisis puisi memang dari awal sudah mencantumkan di dalam analisisnya bahwa puisi itu punya ketidaklangsungan ekspresi atau indirect expression. Jadi puisi itu tidak menampilkan makna secara langsung, melainkan ada penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Jadi nanti ketika kita menganalisis puisi, kita aplikasikan penyimpangan apa aja sih yang ada di dalam puisi itu gitu. Rivater di sini menjelaskan ada 3 penyimpangan setidaknya. Pertama, displacing of meaning. Penggantian makna literal menjadi kiasan. Ini saya ambil contoh dari puisi Chairil Anwar yang judulnya Aku ya. Dalam puisi Chairil Anwar yang judulnya Aku, ada sebuah frasa binatang jalang. Kalau secara literal kan binatang jalang. Wah, apa ya itu gitu, binatang jalang. Binatang itu kan hewan. Jalang itu kan biasanya di dimaknai atau di di, di apa namanya, diberikan ke perempuan yang itu ya, perempuan malam gitu ya, jalang, perempuan jalang gitu. Kok tapi ini dia sandingkan dengan binatang. Nah, itu kan ya, jadi tidak bisa nih dimaknai secara literal, displacing meaning, ada penggantian makna literal menjadi makna kiasan, bahwa binatang jalang ini Chairil Anwar menyebutnya ya bukan secara literal binatang jalang, tapi dia memaknainya sebagai sebuah simbol pemberontakan dan kebebasan gitu kan. Aku ini binatang jalang gitu ya, dia bilang di situ. Terus yang kedua, penyimpangan yang kedua, distorting of meaning, yaitu penyimpangan struktur logis atau tata bahasa untuk efek makna. Jadi penyimpangan struktur logis ini lebih ke apa ya? Lebih ke, nah contoh di sini, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi sebetulnya mustahil secara nyata, tapi masuk akal secara emosional gitu. Jadi penyimpangan struktur logis untuk efek pemaknaannya gitu. Jadi sebetulnya ini mustahil, tapi ini akan menimbulkan efek emosional gitu ketika dia bilang aku mau hidup 1000 tahun lagi, ya. Itu kan ya nggak logis, sebetulnya mustahil, tapi berhasil menumbuhkan efek emosional bagi pembaca. Ya, aku mau hidup 1000 tahun lagi, gitu ya. Terus yang ketiga, creating of meaning. Creating of meaning ini penciptaan makna baru melalui pola simbolik atau metafora berlapis. Nah, contoh di dalam puisi Aku itu ada beberapa kata yang berulang, berupa berlari, tidak peduli, 1000 tahun lagi, itu menciptakan makna semangat atau perlawanan yang tak bisa padam. Nah, jadi penciptaan makna baru ini muncul melalui pola-pola yang konsisten gitu di dalam puisi itu. Ya, atau misalnya ada metafora-metafora yang konsisten gitu, untuk nantinya pola-pola itu tuh bisa memunculkan sebuah makna. Nah, dalam hal ini pengulangan kata-kata berlari, tidak peduli, 1000 tahun lagi, itu menciptakan sebuah semangat perlawanan gitu ya, di dalam puisi itu. Jadi ini, nanti kalau misalnya diaplikasikan ke puisi yang akan kita analisis, coba cari ketidaklangsungan ekspresi atau bentuk-bentuk penyimpangan yang ada di dalam puisi itu apa, melingkupi tiga hal ini gitu ya. Lalu yang kedua, nah, Rivater ini membuat teori ini dan mengaplikasikan analisisnya itu pada 2 tahap pembacaan. Ada pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Bedanya apa? Pembacaan heuristik itu adalah pembacaan awal, secara literal, secara gramatikal, secara umum gitu. Jadi silakan di awal Rivater ini mengarahkan untuk kita ya udah baca puisi sesuai
kaidah umum bahasa yang berlaku secara gramatikal. Silakan kalau misalnya baca puisi asing, misalnya baca puisi bahasa Arab, ya udah coba terjemahkan secara literal, menurut kata per katanya, menurut gramatikanya. Rivater mengarahkan itu di awal. Tapi di awal saja tidak cukup, heuristik saja tidak cukup. Setelah kita membaca puisi atau setelah kita membaca sebuah karya sastra secara literal, kita artikan misalnya ya kalau dari bahasa asing secara literal, muncul yang kedua, pembacaan hermeneutik. Pembacaan hermeneutik itu pembacaan ulang setelah menemukan keanehan atau penyimpangan dalam puisi-puisi yang kita baca secara heuristik atau secara literal tadi gitu ya. Nah, di tahap inilah akhirnya nanti kita sebagai yang menganalisis harus membaca penafsiran simbol, metafora, dan struktur yang ada di dalam teks itu gitu untuk untuk menemukan sebuah makna puitik yang sesungguhnya. Karena pasti nanti misal kita baca puisi secara heuristik ya, misal kita baca puisi bahasa Arab, kita terjemahkan secara literal. Pasti maknanya tuh kadang nggak nyambung. Aduh, kok ini artinya kayak gini ya ketika kita artiin kata per kata gitu. Nah, akhirnya muncul kan di situ kayak, aduh, iya nih, ini kayaknya nggak bisa nih kita artiin secara literal. Atau misalnya dimaknai secara literal gitu terjemahannya. Nah, itulah di situ nanti tugasnya. Kita memperdalam lagi makna yang sudah kita baca secara literal itu. Oke, siap Pak. Sebentar ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya, kita lanjutkan pembacaan literal itu di hermeneutik gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya heuristik itu pembacaan biasa, kalau hermeneutik itu pembacaan makna tersirat setelah tanda puitik itu ditemukan. Ya, jadi dalam pembacaan heuristik ini kita pasti muncul makna kayak ini kok gini ya, artinya kok nggak nyambung ya. Nah, pas udah punya punya apa namanya punya perasaan seperti itu, kita lanjut analisis secara hermeneutik gitu. Nah, terus dalam pembacaan hermeneutik, Rivater itu memperkenalkan 3 istilah penting. Nah, ya untuk panduan kita nanti setelah membaca secara heuristik, kita harus membaca secara hermeneutik. Rivater ini membuat panduan, yaitu ada konsep matriks, model, dan varians. Nah, matriks itu apa? Matriks itu gagasan pokok atau inti makna dari puisi yang abstrak. Maksudnya tuh lebih ke tema umumnya gitu ya. Ketika kita membaca puisi itu, ini kita menangkap nggak sih tema umum dari puisi ini tuh apa gitu. Kalau kita analogikan sebagai pohon ya, sebagai tanaman, itu tuh benih awalnya. Matriks itu benih awalnya yang akan menjadi sumber segalanya ke atasnya gitu. Jadi ini tema umumnya itu apa sih puisi ini tuh gitu di matriks tuh intinya kita mikirnya kayak gitu. Nah, misal di puisi aku Chairil Anwar, matriksnya yang muncul itu apa? Keinginan untuk hidup bebas dan abadi. Kalau ada yang pernah baca puisinya, kebacakan di situ kayak dia ya nantilah coba kita search ya puisinya intinya aku kan di situ aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Terus apa tidak peduli apa gitu saya lupa juga intinya gitu. Jadi ketika kita membaca puisi aku Chairil Anwar itu kita nangkep oh iya dia tuh pengen hidup bebas ya, pengen hidup abadi, dia punya semangat yang tinggi tapi nggak mau diatur gitu dalam puisi itu. Nah inilah tema umum makna utama yang ada dalam puisi itu disebutnya matriks. Kita nanti harus nyimpulin ketika membaca tuh ini apa nih, dia tuh mau nyampein apa sih sebenarnya dalam puisi ini secara umum gitu ya. Nah, lanjut yang kedua, setelah kita menemukan matriksnya, model. Model itu bentuk konkret pertama yang menunjukkan berbagai variasi, sering berupa kata atau frasa. Ketika diibaratkan dalam tanaman, kalau matriks tadi adalah benihnya, maka model itu adalah batang yang muncul dari benih, ya kan? Benih itu tumbuh menjadi sebuah batang. Nah, model itu biasanya muncul secara tekstual, ada di dalam puisinya gitu ya, sering berupa kata atau frasa kunci, kata kunci yang ada di dalam puisi itu. Misal dalam puisi aku Chairil Anwar, modelnya saya ambil binatang jalang. Karena itu yang mewakili semua deh kayaknya gitu ya, yang mewakili yang mewakili matriks itu gitu ya, yang mewakili. Nah, binatang jalang ini akhirnya mewakili semangat liar, bebas melawan aturan gitu di situ.
Lalu yang terakhir, jadi binatang jalang ini, maksudnya model ini tuh muncul secara tekstual di dalam puisinya, ya. Lalu yang terakhir, varians. Varians ini semua versi atau perwujudan lain dari model di seluruh teks. Jadi ini lebih ke penunjang-penunjang. Kalau model itu kata kunci, kalau varians ini lebih ke penunjang-penunjangnya apa saja gitu. Diibaratkan dalam sebuah tanaman itu cabang-cabang yang tumbuh dari batang utama, ya. Contohnya di dalam puisi Hairil Anwar, ada di situ dia memunculkan diksi berlari, tidak peduli, hidup 1000 tahun lagi. Nah, semua ini pada dasarnya menegaskan semangat kebebasan dan perlawanan. Gitu. Jadi dalam membaca hermeneutik, Rivater memberi kita panduan untuk menganalisis 3 hal ini, matriks, model, dan varian. Gitu. Nah, terus terakhir Rivater ini mengarahkan kita untuk menganalisis hipogram. Hipogram ini maksudnya intertekstual dari sebuah karya sastra. Karena menurut dia, sebuah karya sastra dibuat itu, sebuah puisi itu dibuat, pasti ada sesuatu yang mendasarinya. Sesuatu yang mendasari itu bisa lahir dari dialog atau teks sebelumnya, intertekstual ya gitu. Jadi kita harus tahu puisi ini tuh kira-kira yang mendasari puisi ini ada tuh apa ya? Apakah teks puisi sebelumnya atau dialog dia dengan siapa gitu ya? Kita harus tahu latar belakangnya lah intinya puisi itu dibuat. Nah, contoh dalam puisi Aku, hipogramnya itu bisa ya ini referensi Hairil Anwar ya karena kita tahu Hairil Anwar itu juga apa namanya mengidolakan sastrawan-sastrawan Barat ya. Jadi kita simpulkan bahwa puisi Aku ini muncul dari puisi-puisi romantik Barat yang mengagungkan individualisme. Nah, itu. Terus akhirnya tradisi heroik Indonesia, tokoh pemberani menolak tunduk gitu ya. Karena pada waktu itu gitu ya, pada waktu itu. Nah, terus Hairil seolah menjawab atau meniru semangat teks-teks sebelumnya lalu menciptakan versinya sendiri. Jadi intinya hipogram itu lebih ke yang mendasari sih ya, yang mendasari teks karya sastra itu dibuat gitu ya. Bisa referensi dari teks lain atau dari dialog dia dengan siapa atau bahkan ini ya dari sebuah tradisi juga bisa gitu. Lalu akhirnya dia tiru dan dia buat versi dirinya versi teks sastra buat apa versi dirinya sendiri gitu ya, puisi versi dirinya sendiri. Gitu sih sebetulnya untuk teori Rivater ini dan ini sebetulnya yang akan kita pakai. Bisa juga sih pakai yang tadi, misal pakai Roland Barthes ya untuk menganalisis puisi, sebenarnya bisa juga. Tapi yang secara khusus memang dia mencetuskan teori untuk semiotika sastra itu tadi salah satunya Michael Rivater ini dan ini yang paling umum dipakai gitu ya. Jadi menurut Rivater, pembaca itu adalah pusat makna. Makna itu lahir dari proses pembacaan, ya. Makanya dia mengarahkan untuk membaca secara hermeneutik, secara apa tadi membaca secara heuristik dan hermeneutik gitu karena menurut dia sebuah teks itu adalah akan muncul pemaknaannya setelah dibaca ya. Makanya teori Rivater ini juga sering disebut reader oriented semiotics gitu. Jadi dan ya ketika ini ya dalam karya sastra itu dalam analisis karya sastra itu nggak ada pakemnya. Kayak kalau kita belajar matematika 1+1 ya selamanya akan 2. Tapi ketika memang menganalisis karya sastra, 1+1 itu bisa 50, bisa 20, bisa berapapun. Karena itu tadi, apalagi ngomongin semiotik gitu ya, kadang ya dipengaruhi oleh psikologis pembaca, dipengaruhi oleh ideologi dari pembacanya gitu dan lain-lainnya. Selama kita menganalisis dengan cara yang benar, hasilnya bisa beda. Misal di sekelas nih, saya kasih satu puisi, silakan dianalisis pakai teori Michael Rivater misalnya. Puisi yang sama dianalisis oleh 30 orang, kadang nanti pemaknaannya bisa beda gitu. Dan itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa selama kita bisa mempertanggungjawabkannya dan kita bisa melakukan sebuah analisis dengan prosedur yang benar gitu ya. Itu sebetulnya ketika kita menganalisis sastra itu ya kadang abstrak gitu ya, kadang abstrak tapi akhirnya untuk bisa meminimalisir keabstrakan itu, untuk bisa meminimalisir pemaknaan itu ya, ini ada panduannya untuk kita membaca sesuatu, ada panduannya untuk kita menganalisisnya gitu. Ya seperti itu sih. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu? Gimana sampai di sini udah pusing?
Ada yang mau nanya? Ustazah apa nih bertanya? Silakan Fatul. Dari apa sih namanya dari 3 ahli ya yang udah Ustazah iniin di PPT. Tadi yang pertama itu ada Thesaurus ya. Namanya siapa sih? Iya, Ferdinand de Saussure. Iya, The Saussure. Terus ada Michel Rivater. Mm-mm. Terus tadi yang terakhir itu ada enggak, yang terakhir Michel Rivater. Yang kedua itu apa tadi lupa. Roland Barthes. Oh iya, Roland Barthes. Kalau misalkan kita konteksnya ke puisi ya Ustazah. Mm-mm. Ini kan mungkin yang udah di Ustazah jelaskan terkait semiotika yang diinin oleh Ferdinand de Saussure sama Roland Barthes itu yang udah Ustazah inilah terangkan itu lebih ke apa sih namanya sign gitu Iya, atau iya, iya. makna konotasi dan denotasi. Mm-mm. Sedangkan pas Ustazah nerangin terkait atau mungkin terkait teori dari misal Rivater itu lebih Mm-mm. ke puisi atau sastra ya. Betul, betul. eh Sebenarnya lebih kira-kira bisa kayak gitu Ustazah. Kalau misalkan ada kita menggunakan atau misalkan kita ngebaca puisi apapun, entah itu puisi dari Khairil Anwar atau siapapun, kita gunakan teori Ferdinand de Saussure atau kita gunakan teori dari Roland Barthes. Itu kan kayak nggak jauh beda ya. Misalkan kita pakai makna konotasi itu, konotasi kayak apa makna tersiratnya atau enggak denotasi. Ya, denotasi itu apa yang udah kita baca, oh kita langsung nangkep gitu. Kira-kira kalau misalkan kita pakai teori selain dari Michel dari Vater untuk konteks puisi bisa gak Ustaz? Iya, Atau sastra Fatul. lain? Mm-mm. Bisa banget sebetulnya bisa banget. Cuman memang yang secara khusus tadi ya saya bilang, yang secara khusus mencetuskan teori semiotika sastra itu Rivater salah satunya. Tapi ketika kita mau menganalisis puisi pakai misalnya teorinya Barthes ya kita munculkan makna denotasi dan konotasinya itu juga bisa. Pasti banyak coba ya saya coba lihat penelitian sebelumnya. Nah, ya ini ada nih. Analisis semiotika Roland Barthes dalam antologi puisi Sapardi Djoko Damono. Nah, ini coba kita lihat, kita share screen. Nah, bisa gitu ya. Ini contohnya nih. Bisa dibuka nggak sih? Nah, aduh, di-download ya. Nah, ini contohnya. Analisis semiotika Roland Barthes dalam antologi puisi Sapardi Djoko Damono. Coba kita lihat cara dia menganalisisnya. Nah, analisis semiotika kan pengkodean semik apa nih? Eh Jabarkan di mana beberapa puisi yang sudah terpilih makna nah ini kan konotasi dan notasinya dia bedah di sini. Makna dari puisi tangan waktu di atas terdapat beberapa kode semik yang akan dibahas seperti pada kata pembaca puisi. Tunjukkan kita pembaca waktu intinya gitulah ya. Nah, konotasi puisi tangan waktu berikutnya umur atau waktu yang telah kita lewati bermakna masa atau waktu yang kita jalani. Konotasi terakhir ya. Intinya bisa ya, berarti intinya bisa. Jadi, tapi ya Roland Barthes itu sebetulnya dia itu karena tadi menekankan sebuah mitos itu memang pemaknaannya bisa dipengaruhi oleh ideologi, sosial budaya, keyakinan. Jadi sebetulnya Roland Barthes ini lebih banyak atau cocok ya menganalisis sebuah tanda, baik itu tanda berupa gambar ataupun tulisan yang memang ada kaitannya dengan itu tadi, dengan kebudayaan, dengan ideologi gitu. Jadi tadi misalnya ketika ataupun ketika misal gambarnya netral ya, ketika misal gambarnya netral, tak kayak tadi McD. Kan McD kita nangkepnya oh ya udah itu keluarga lagi makan di situ. Tapi tadi saya bilang kita bisa memunculkan pikiran lainnya, pikiran kritis lainnya kita kaitkan dengan budaya apa, dengan ideologi apa gitu. Bahwa ternyata secara nggak langsung tuh McD nyuruh kita makan junk food padahal secara secara kesehatan junk food itu kan ini ya, junk food itu tidak sehat ya dan lain-lainnya, tapi dia tuh
promosi pakai harga murah gitu ya supaya kita terperosok untuk makan itu. Atau misalnya supaya kita dianggapnya ikut pergaulan modern gitu karena orang-orang yang gaul itu makannya di situ gitu. Jadi mereka buat promosinya seolah-olah orang-orang yang memang gaul itu pasti makan McD gitu. Itu kan ada sebuah secara nggak langsung kita di framing untuk masuk ke situ gitu kan ya ini gitu. Di Roland Barthes ini sebetulnya dia lebih ke semiotika budaya ya. Tapi ya nggak menutup juga kalau misalnya kayak misalnya ini puisi-puisi atau tulisan-tulisan apapun yang memang menarik untuk diteliti pakai Roland Barthes yang lebih ke banyak dikaitkan nanti pemaknaannya dengan ideologi, kebudayaan, sosial dan lain-lainnya ya itu juga akan menarik gitu. Gitu ya. Jadi intinya siapa tadi Fatul bisa ya? Nah, Musada, berarti cara mengimplementasikannya itu berarti beda-beda ya, tergantung dari misalkan kita pakai teori Michel Rivater gimana atau Mm-mm. Roland Barthes gimana gitu, Ustazah. Betul, betul. Cara pengimplementasiannya beda. Tapi kalau saya dulu ya, waktu kuliah pernah nulis artikel jurnal tentang, saya analisisnya gambar sih, pakai Roland Barthes, saya pakai tadi, pakai bagan gitu, biar enak. Kalau ini kan dia langsung ya, dia langsung tulisan gitu, paragraf kayak gini. Kalau sebenarnya kan akhirnya bagaimana kita menulis itu juga nggak ada panduannya ya. Tapi kalau menurut saya ketika menggunakan nanti misalnya pengen menganalisis puisi pakai teorinya Roland Barthes itu mending di awal sebelum dijelaskan kayak gini dijelasin dulu sign-nya mana, penanda signifier, signified sign, denotasi konotasinya mana. Jadi dijabarkan dulu. Baru setelah kebayang tuh pakai frame yang tadi, pakai analisis bagan yang tadi, baru dijelasin pakai paragraf gitu. Kalau ini kan langsung ya dia kayak gini, jadi nggak ketara gitu, nggak keliat gitu. Intinya gitu. Karena menulis itu kan pada dasarnya bagaimana pembaca bisa memahami ya gitu. Jadi nulis itu jangan dipahami oleh diri sendiri, tapi gimana kalau kita nulis kayak gini, orang tuh bakal paham gak sih gitu. Intinya gitu. Jadi kalau nanti misal ada di sini yang tertarik pakai Roland Barthes, saran saya tetap munculin dulu tadi analisis framingnya, denotasinya apa, konotasinya apa, baru jelasin pakai paragraf gitu. Gitu Fatul. Kalau pakai Rivater, coba ya kita kita lihat contoh tadi kayaknya udah saya udah download deh. Nah ini, bukan, ini buku ya. Ini apa ya? Nah, nih, pakai Rivater nih, contoh puisi Arab. Puisi Hanin, karya Faruk Juwaidah dalam antologi Lau Analam Naftarik, analisis semiotika Rivater. Kita lihat cara dia menganalisisnya. Nah, ini puisinya. Nah, ini dia pakai dibaca dulu pakai tadi heuristik ya, pakai heuristik. Nah, dia artiin nih pakai kamus gitu-gitu secara literal, diartiin secara literal pakai heuristik. Nah, arti yang didapatkan dari pembacaan heuristik ini ternyata artinya rindu akan pergi suatu hari dan senantiasa hati di nah. Tuh, pembacaan heuristik di atas tampaknya masih ada kesan heterogenitas dan keterpecahan makna tuh kan ya. Dia bilang kalau pakai literal tuh nggak bisa gitu, pemaknaannya masih terpecah gitu. Nah, akhirnya dia analisis lagi pakai pembacaan hermeneutik yang tadi. Tadi ya, matriksnya apa, terus apa tadi, itu yang tiga tadi. Nah,
Iya, ternyata laptop saya habis baterainya. Oke, oke, kita lanjut ya. Ya, itu sih intinya tadi ya. Jadi kalau mau nulis nanti boleh lihat-lihat contoh-contoh tulisan yang sudah ada sebelumnya. Tapi ya maksudnya gini, jangan menganggap oh iya, kayak tadi niru kayak gini aja. Misal yang tadi saya contohin yang analisis Roland Barthes gitu ya. Kalau menurut saya itu kurang analisisnya karena dia cuman tiba-tiba ngejelasin pakai paragraf itu dia nggak apa namanya dia nggak metain dulu makna denotasinya apa makna konotasinya apa gitu. Jadi banyak baca supaya tahu akhirnya tulisan yang paling bagus tuh yang kayak gimana gitu ya untuk nanti kita menganalisisnya. Itu sih ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Coba sejauh ini kan kita udah banyak melalui materi-materi dari mulai strukturalisme, ya pendekatan sudah semua ya. Cuman yang masuk ke teori kan baru strukturalisme ya, formalisme Rusia. Terus kemarin masuk ke strukturalisme yang dibagi tiga ya, genetik, dinamis, semiotik nih sekarang. Nah, sejauh ini kira-kira udah kebayang belum nanti mau menganalisis karya sastra pakai teori apa? Coba siapa ya? Saya mau nanya. Azizah, Azizah. Ya, Ustazah. Ya, Azizah sejauh ini sudah tahu nanti mau menganalisis karya sastra apa dan pakai teori apa? Belum kepikiran, Ustazah. Belum, belum kepikiran. Iya, nggak apa-apa. Dipikirkan ya, karena kan kita cuma 1 minggu lagi nih. Nah, ini kan, oh ya sekaligus saya mau nanya soal kelompok ya. Ini berarti kurang lebih ada 40 ya? Iya nggak? Ya, Ustazah. Ada 40 dibagi berapa kelompok ya? Enaknya satu kelompok berapa orang? 5. 40 bagi 5, 8. 5 orang. Cukup gak 5 orang? Atau ganjil, yang biasanya kalau ganjil ada 1 orang yang nggak kerja. 5 orang. Cukup gak 5 orang? Nah, Cukup, Ustazah. cukup ya. Jadi nanti berarti kalau ini ada 40 orang, terus satu kelompoknya 5 orang, kita nanti presentasinya bisa 1 minggu 2 orang. 2 orang, 2 kelompok gitu ya. Takutnya nggak cukup sampai pertemuan 16 gitu. Gitu ya. Jadi silakan dari sekarang mulai disusun saja kelompoknya bebas, mau dicampur kelas A, B, bebas. Berarti sekitar 5 orang. Ada 8 kelompok ya. Ada 5 orang, 8 kelompok, 40 bagi 5, 8. Nanti kita sesuaikan presentasinya di 1 minggu bisa 2 kelompok gitu. Insya Allah mulai presentasinya berarti di minggu ke setelah UTS. Enggak. Setelah UTS masih 1 kali lagi dengan saya di minggu kedua bulan November berarti. Kita kan cuma sampai pertemuan 16 itu di minggu kedua Desember kalau nggak salah. Jadi kita ada waktu 1 bulan, sekitar 4-5 pertemuan untuk fokus presentasi tentang analisis karya sastra yang dicoba oleh teman-teman gitu ya. Begitu paling. Terus apa ya? Oh iya nanti untuk karya sastranya cari ini ya, cari karya sastra Arab ya. Mau puisi atau apapun itu dicoba cari yang memang sastra Arab. Jangan jangan puisi jangan karya sastra Indonesia ya. Jadi dari sekarang coba dicari-cari eh apa namanya karya sastra yang memang berbahasa Arab gitu. Untuk contoh tulisannya, ya silakan cari di internet, artikel-artikel jurnal dibaca mulai dari sekarang ya. Eh, karena ya gitu-gitu aja sebenarnya cara nulis itu. Kita akan terbiasa menulis kalau kita juga sering membaca, intinya gitu ya. Baik, ada yang mau nanya lagi? Udah, nggak ada ya, nggak ada. Kalau kayak gitu, berarti minggu depan UTS. UTS-nya berarti sampai materi hari ini aja ya, yang semiotika. Silakan dipersiapkan, dihafal. Pertama dihafal, kedua dipahami ya, karena nanti soalnya akan teoritis. Pun ada beberapa, bentar. Ada beberapa yang memang aplikatif mungkin ya. Kayak waktu itu kan pernah nyoba eh, buat defamiliarisasi gitu. Mungkin nanti akan muncul di soal atau seperti hari ini analisis tanda yang simple, penanda, petanda, sign gitu-gitu ya. Jadi dihafal dan dipahami juga gitu untuk teori dan materi yang selama ini sudah kita pelajari. Nanti soalnya saya belum tahu sih nanti medianya apa, apakah melalui Google Form atau apa. Nanti saya coba cari-cari juga yang memang memudahkan Anda dan memudahkan saya untuk memeriksanya nanti gitu.
Intinya dipersiapkan saja, minggu depan kita UTS pukul 10 ya, tetap di jam yang sama. Baik, kalau begitu untuk hari, Siska boleh nanya apa? Ustazah Afwan, kan kita dapat kelompok untuk analisis analisis karya sastra ya Ustazah, Mm-mm. menggunakan teori yang sudah dipelajari. Apakah boleh misal dalam ada dua kelompok ini mengkaji teori sastra yang sama tapi teorinya beda? Apakah semua kelompok itu teorinya harus beda-beda Ustazah? Bebas. Mau sama boleh, misalnya satu karya sastra dianalisis pakai dua teori yang beda itu boleh. Atau ada kelompok-kelompok yang secara umum misalnya pengennya pakai sosiologi sastra ya boleh, nggak apa-apa. Intinya cari yang menurut teman-teman pas dengan karya sastra yang ditelitinya gitu. Jadi nggak apa-apa sama, tapi karena nanti hasilnya juga pasti beda gitu. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Oke, ya. Gitu ya, berarti untuk pertemuan hari ini dipersiapkan dengan baik untuk UTS-nya. UTS itu kan sampai tanggal 31 batas input nilainya sampai tanggal 31 dan nanti kelas ini UTS-nya tanggal 31 berarti setelah UTS itu saya langsung harus meriksa gitu ya. Iya, Dava? Oke, ingin bertanya Ustazah. Tadi Boleh. kan kelompoknya itu kan membuat apa namanya analisis Mm-mm. sebuah karya sastra ya. Ya. Itu di presentasinya berarti dalam bentuk PPT apa gimana Ustazah? Oh iya. Gini aja. Nanti buat tulisannya modelnya pakai format artikel jurnal. Pakai format artikel jurnal setidaknya memuat abstrak, pendahuluan, metode, dan pembahasan dan kesimpulan. Gitu ya. Jadi nanti saya kirim format apa namanya secara tekstual ya, secara tertulis gitu. Tapi secara umum pakai format artikel jurnal dan nanti yang dipresentasikan adalah hasil tulisan artikel jurnalnya supaya saya juga bisa melihat sistematika penulisannya seperti apa. Karena kan kalau pakai PPT lebih ke poin-poinnya aja ya gitu. Jadi nanti yang dipresentasikan dokumen artikelnya gitu. Baik, syukuran Ustazah. Oke, ya. Baik ya, sampai di sini berarti perkuliahan kita hari ini dipersiapkan UTS-nya dengan baik, dihafal, dipahami. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya lupa belum absen. Bentar. Saya lupa belum presensi ya.